Materi kali ini masih terkait dengan metode bunga efektif, namun sekarang kita membahas obligasi yang dijual dengan nilai premium. Hal ini berarti nilai bunga obligasi lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar. Kondisi ini juga berarti harga jual obligasi lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Penerapan akuntansi untuk obligasi yang dijual pada nilai premium dapat kita lihat dari ilustrasi soal di sini. Evermaster Corporation menerbitkan obligasi senilai 100.000 euro dengan bunga obligasi 8% dan penjualan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 2019. Jatuh temponya adalah tanggal 1 Januari 2024. Kemudian, bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Bunga pasar menunjukkan rate sebesar 6%. Sama halnya dengan materi kita sebelumnya, tugas pertama kita adalah menentukan harga jual obligasi pada saat tanggal penerbitan obligasi. Perhitungannya sama, yaitu dengan menghitung present value dari principal dan present value dari interest. Ditemukan angka 74409, kemudian ditemukan angka 34121. Sehingga nilai penjualannya adalah 108.530. Kemudian di sini kita juga pasti tahu bahwa ketika kita mendapatkan harga jual dari obligasi, maka akan berdampak pada jurnal kita. Sehingga nanti jurnal kita pasti kas pada bonds payable sebesar 108.530. Jadi inilah kondisi ketika obligasi diterbitkan pada nilai premium, dan kita di sini juga menemukan selisih sebesar 8.530 yang merupakan selisih dari nilai nominalnya dengan harga jual. Dan nilai inilah nanti yang akan kita amortisasi selama umur obligasi. Sehingga ketika kita bayangkan di sini dalam buku besar, ini adalah buku besar obligasi. Kita mulai dari bonds payable 108.530, maka nanti ketika jatuh tempo nilainya akan kembali ke 100.000. Ketika jatuh tempo, pelunasannya adalah bonds payable pada kas sebesar 100.000. Sehingga dari paparan saya di sini kita bisa membayangkan bahwa nanti amortisasi pasti akan melibatkan jurnal yang membuat bonds payable kita taruh di debit di sini. Sehingga nanti akan kembali ke angka 100.000. Jadi penerapan amortisasi sama dengan ketika obligasi dijual pada nilai diskon. Bedanya ketika nilai diskon, bonds payable taruh di kredit untuk mengakui amortisasi, sedangkan untuk premium, bonds payable itu ditaruh di debit ketika kita membuat jurnal terkait dengan amortisasi. Karena misi kita adalah membuat angka 108.530 menjadi 100.000. Selanjutnya kita membuat tabel amortisasi di mana isinya sama dengan penerapan akuntansi untuk obligasi yang diterbitkan pada nilai diskon. Jadi tetap ada kolom tanggal, ada kolom kas yang dibayarkan, kolom interest expense, kolom amortis, cuma ini amortis untuk premium, kemudian nilai buku obligasi. Semua perhitungannya sama dengan materi kita sebelumnya. Hanya saja bedanya sekarang yang diamortisasi adalah premiumnya dengan total 8.530 dan kita mulai dari harga jual 108.530, nanti akan kembali ke angka 100.000. Sehingga di sini ada selisih 8.530, kita lakukan mekanisme amortisasi melalui penjurnalan amortisasi. Sehingga contoh pada tanggal 1 Juli 2019 ditemukan amortisasi premium 744 sehingga nilainya sekarang berkurang menjadi 107.786. Seterusnya seperti ini. Jadi sama dengan penerapan amortisasi untuk obligasi yang diterbitkan pada nilai diskon. Saya harapkan saudara seringkali berlatih terkait dengan ini sehingga nanti ketika ada tugas atau soal ujian, saudara sudah terbiasa untuk mengerjakan soal yang terkait dengan amortisasi premium dan diskon. Slide ini lebih menunjukkan pada transaksi pertama yang harus memerlukan penjurnalan, di mana transaksi pertama adalah penerbitan obligasi, sehingga jurnal kita adalah kas pada bonds payable sebesar harga jualnya.
Jurnal berikutnya adalah jurnal terkait dengan pembayaran bunga tanggal 1 Juli 2019. Di tanggal 1 Juli 2019, kita harus melakukan pembayaran bunga dan kita harus mengakui adanya amortisasi premium. Saya mengajarkan terlebih dahulu dengan skenario 2 jurnal, sehingga jurnal kita adalah interest expense pada kas sebesar 4.000. Jadi jurnal ini adalah jurnal yang terkait dengan pembayaran bunga kita. Kemudian kita masih memerlukan satu jurnal lagi untuk mengakui adanya amortisasi premium. Jurnalnya adalah bonds payable pada interest expense sebesar 744. Jika kita gabungkan dua jurnal tadi menjadi satu jurnal seperti yang tertera dalam KISO, maka jurnalnya adalah seperti ini: interest expense debit 3256, bonds payable debit 744, dan kas kredit sebesar 4.000. Jadi sama saja hasilnya antara dua jurnal tadi dan satu jurnal seperti ini. Jadi kalau kita kembali ke tabel amortisasi yang lengkap di sini, maka kita tahu bahwa terdapat tanggal penting, yaitu tanggal penerbitan obligasi, sehingga saudara harus membuat jurnal penerbitan obligasi. Kemudian tanggal pembayaran bunga, sehingga kita membuat jurnal terkait dengan pembayaran bunga dan amortisasi premiumnya. Kemudian jangan lupa ada tanggal 31 Desember 2019, ini tanggal laporan keuangan, sehingga kita membuat jurnal penyusean untuk beban bunga sampai tanggal 31 2019 dan juga membuat jurnal terkait dengan amortisasi premium. Selanjutnya, kita membuat jurnal tanggal 1 Januari 2020, yaitu tanggal pembayaran bunga. Seterusnya seperti itu sampai tanggal 1 Januari 2024, di mana di sini kita membuat jurnal pelunasan obligasi, sehingga jurnal kita bonds payable pada kas sebesar 100.000. Terkait dengan slide ini, materi yang ada di slide ini sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya ketika kita membahas metode bunga efektif untuk obligasi yang dijual pada nilai diskon. Ketika di materi itu, saya berikan contoh bagaimana jika tanggal jual obligasi bukan tanggal 1 Januari, tetapi tanggal 1 Februari, sehingga ini akan mempengaruhi jurnal dan nilai yang akan kita libatkan ketika di jurnal penyusean dan jurnal yang berhubungan dengan tanggal pembayaran bunga setelah tanggal laporan keuangan. Nah, slide ini menggambarkan kondisi tersebut. Hanya saja soal masih sama, yaitu penerbitan obligasi tanggal 1 Januari, bunga tetap dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Hanya saja soal ini membuat skenario laporan keuangan tidak di tanggal 31 Desember, tapi di akhir periode bulan Februari 2019. Jadi perlakuannya sama dengan perlakuan akuntansi yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi saya ilustrasikan seperti ini. Angka 4000 dan angka 744 itu berdasarkan perhitungan kita sebelumnya, atau kita bisa melihat tabel amortisasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di soal ini kita mengetahui bahwa tanggal laporan keuangan adalah di akhir Februari. Berarti posisi Februari ada di sini. Contoh 28 Februari 2019. Sehingga kita bisa tahu bahwa sampai 28 Februari 2019 kita asumsikan ini adalah 30 hari, sehingga jalan selama 2 bulan, yaitu 1 Januari sampai tanggal 28 Februari 2019. Oke, jalan 2 bulan, makanya di sini selalu dikalikan dengan 2 dan dibagi dengan 6. Kemudian untuk interest accrual-nya dikalikan dengan 4.000. Kemudian premium amortize mulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 1 Juli 2019, ini nilainya adalah 744. Jalan 2 bulan, sehingga 744 dikalikan 2/6. Sehingga jurnal penyusean di laporan keuangan tertanggal 28 Februari 2019 nanti akan melibatkan interest expense sebesar 1085,33. Berarti jurnal kita adalah
Jurnal pertama berhubungan dengan accrued interest yang harus kita akui di tanggal laporan keuangan. Kemudian jurnal yang kedua terkait dengan amortisasi untuk premiumnya sebesar 248 dengan cara mendebit bonds payable dan mengkredit interest expense. Jika kita gabungkan dua jurnal tadi, maka kita bisa melihat di jurnal ini yaitu interest expense debit 1085,33, debit bonds payable 248, kemudian kredit interest payable 1333,33. Materi kita terkait dengan perlakuan metode bunga efektif untuk obligasi yang dijual pada nilai premium sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas materi yang terkait dengan obligasi yang diterbitkan di antara dua tanggal pembayaran bunga.